Bismillahirrahmanirrahim. Fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Afan agak lambang ya jamaah, karena tadi ada insiden mati tadi. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita tidak akan membahas tentang Adabul Mufrad, karena minggu depan kita sudah libur, nggak ada kajian, dan minggu depan kita sudah memasuki Ramadan insyaallah. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan sebagai bentuk kesempatan yang Allah berikan dalam rangka agar kita bisa bertobat kepada Allah dan membersihkan diri kita dari dosa-dosa, di mana Ramadan itu adalah kesempatan, Allah kasih kesempatan kita lagi untuk bisa menjadi hamba yang solih. Dan ilmu itu ada dua macam jamaah, ilmu yang hukumnya fardu ain dengan ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ilmu yang hukumnya fardu kifayah itu adalah ilmu yang sekiranya tidak wajib bagi individu, tapi cukup diwakili dengan dipelajari oleh orang lain. Misalkan ilmu mustalah hadis, ilmu usul fikih, ini ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Artinya panjenengan nggak belajar nggak ada masalah, karena nggak wajib buat panjenengan. Tapi ada ilmu yang sifatnya fardu ain, di mana panjenengan wajib untuk mengetahuinya, terutama ilmu-ilmu yang sifatnya urgent, misalkan sholat, puasa, haji, dan zakat. Itu adalah ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain, terutama apabila momennya akan terjadi. Misalkan panjenengan mau naik haji. Kalau panjenengan mau naik haji, maka bukan fikih zakat yang panjenengan pelajari, bukan Adabul Mufrad yang panjenengan pelajari, tapi fikih haji wajib. Padahal fikih haji itu dalam kitab fikih di bagian belakang. Tapi karena panjenengan mau naik haji, maka momennya itu belajarnya menjadi fardu ain, wajib saat itu juga. Atau misalkan karena panjenengan diangkat menjadi mudinnya suatu kampung untuk mengurus jenazah, maka saat itu panjenengan wajib mempelajari fikih jenazah, sehingga fikih jenazah waktu itu hukumnya naik menjadi fardu ain. Tapi kalau panjenengan bukan siapa-siapa di kampung, biasa-biasa, maka panjenengan nggak belajar fikih jenazah, boleh apa enggak? Boleh, karena tidak fardu ain. Tapi ketika panjenengan dibebani suatu keadaan, maka ilmu tersebut bisa menjadi fardu ain. Di sini saya memandang bahwasanya saat ini pertemuan kita kali ini yang paling tepat itu adalah membahas fikih puasa. Meskipun kita nggak akan menamatkan ini, paling tidak kita memahami sedikit dari fikih puasa. Taib, fikih puasa yang akan kita bahas sekarang itu kita ambil dari kitab Zadul Mustaqnik. Zadul Mustaqnik yang ditulis oleh Syekh Syarifuddin Abu Najah Musa bin Ahmad Al-Hajawi, merupakan kitab fikih yang terkenal dalam madhab Hanbali. Jadi yang kita pelajari sekarang ini adalah fikih puasa menurut madhabnya Imam Ahmad. Karena menurut madhabnya Imam Ahmad tentu akan berbeda kalau kita belajar fikih menurut madhabnya Imam Syafi'i. Ini fikih puasa menurut madhabnya Imam Syafi'i. Jadi kita fokus tentang hukum-hukum puasa yang ada dalam madhabnya Imam Ahmad, dan kita amalkan ini nggak ada masalah, karena ini yang sedang kita pelajari. Makanya prinsip belajar itu adalah jangan pernah menutup diri dari kebenaran, sehingga kalau misalkan ada fikih lain yang ternyata di hati kita lebih mencocoki sesuai dengan dalil, maka kita ambil fikih tersebut. Tapi berhubung sekarang kita belajar tentang fikihnya Imam Ahmad tentang masalah puasa, maka untuk saat ini yang kita amalkan adalah fikih yang ini. Baik, langsung kita baca matannya. Ana nggak akan baca syarahnya, syarahnya nanti Ana jelasin sendiri.
Karena kalau baca syarahnya nggak akan selesai-selesai. Jadi kita langsung baca matannya. Di sini Syekh Syarifuddin Syekh Syarifuddin Abu Najah Musa mengatakan, wa yalzamu as-saumu likulli muslimin mukallafin qadirin. Dan wajib puasa itu wajib bagi setiap muslim yang mukallaf dan yang mampu. Ini adalah 3 syarat puasa. 3 syarat puasa itu ada 3 jamaah. Pertama muslim, yang kedua mukallaf, yang ketiga adalah qadir, mampu. Yang pertama muslim, artinya puasa tidak wajib bagi orang yang tidak muslim. Mengapa? Karena kalau kita baca syarahnya dikatakan oleh Syekh bahwasannya karena ibadah itu tidak akan sah dan tidak dianggap ibadah apabila dikerjakan oleh orang kafir. Sebab ibadah itu syaratnya adalah tauhid. Ibadah syaratnya adalah tauhid. Suatu ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Itulah kenapa pelaku kesyirikan, pelaku kekafiran kalau dia beribadah tidak diterima ibadahnya. Kemudian syarat yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf itu artinya adalah orang yang sudah dibebani syariat. Kapan? Ketika dia sudah mencapai balik. Ketika dia mencapai balik, dan tidak cuma balik, untuk menjadi mukallaf dia juga harus berakal. Sehingga mukallaf ini mencapai atau harus memenuhi 2 syarat. Pertama balik dan berakal. Kalau berakal doang tapi belum balik, maka belum bisa dikatakan wajib berpuasa. Paham nggih? Kalau balik saja tapi nggak berakal, juga tidak bisa dikatakan wajib berpuasa. Balik tapi gila misalkan, maka tidak bisa dikatakan wajib berpuasa. Jadi mukallaf itu seseorang harus balik dan dia harus berakal. Kemudian syarat yang ketiga adalah qadir. Orang ini mampu untuk berpuasa. Karena ada kalanya seorang mukallaf itu dia tidak mampu untuk berpuasa. Misalkan karena sakit atau karena haid atau mungkin karena dia sudah manula sehingga dia tidak mampu berpuasa. Maka puasa ini wajib bagi mereka yang mampu. Kemudian ada syarat keempat yang tidak ditulis oleh penulis, yaitu mukim alias tidak dalam keadaan safar. Seseorang yang tidak dalam keadaan safar maka dia wajib untuk puasa. Dan kebalikannya, maka seorang musafir dia tidak wajib untuk puasa. Hanya saja di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah seorang musafir itu lebih utama untuk puasa atau lebih utama untuk berbuka? Tapi mau puasa ataupun berbuka itu tidak ada masalah, boleh dipilih. Hanya para ulama berbeda pendapat tentang afdoliyah. Apakah dia afdol berpuasa atau afdol tidak berpuasa? Di sini ada 3 pendapat, dan dalam fikih Ahmad seorang musafir afdolnya adalah berbuka. Seorang musafir afdolnya adalah berbuka. Adapun pendapat jumhur ulama, seorang musafir maka afdolnya adalah berpuasa. Karena Nabi SAW pernah safar dan beliau dalam keadaan puasa. Adapun pendapat yang ketiga, maka ada rincian di situ. Rinciannya bagaimana? Dilihat musafirnya, dilihat safarnya. Kalau safarnya itu sifatnya masyaqqah, artinya sifatnya adalah safar yang berat, memberatkan, melelahkan, maka berbuka atau tidak puasa itu lebih afdol buat dia. Tapi kalau misalkan safarnya itu safar yang tidak masyaqqah, tidak masyaqqah, tidak berat, misalkan ke Jakarta cuma naik pesawat sejam, tidak memberatkan sama sekali, maka afdolnya adalah berpuasa. Afdolnya adalah berpuasa. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang rajih dari kedua pendapat yang saya sebutkan tadi. Baik, kita lanjutkan.
Wa idza qamatil bayyinatu fi asna'in nahar, apabila bukti-bukti telah tegak di pertengahan bulan puasa, di pertengahan siang bulan Ramadan, wajibal imsaku wal qada'u ala kulli man sara fi asna'ihi ahlan liwujuhi, maka wajib untuk menahan diri. Kalau ada kata imsak itu artinya menahan diri jamaah, okay? Kalau di waktu subuh sebelum fajar ada imsak itu artinya menahan diri. Karena puasa itu secara bahasa artinya adalah imsak. Paham ya? As-saum, siam, puasa itu maknanya adalah imsak, menahan diri dari makan, minum dan nikah atau jima. Definisi yang lain seperti itu. Menahan, wajib menahan diri. Wal qada'u, dan mengkodok atas setiap orang yang wajib memiliki kewajiban berpuasa di pertengahan hari tersebut. Maksudnya bagaimana? Begini. Apabila kabar tentang terlihatnya hilal di malam Sya'ban itu terlambat terdengar di telinga sebagian orang, kemudian baru terdengar ketika di pertengahan siang, mungkin karena lambatnya alat komunikasi. Zaman dahulu nggak ada telepon, sehingga mereka pikir besok belum puasa, padahal malamnya sudah muncul hilal. Maka orang yang terlambat mendengar kabar hilal ini, yang dia lakukan adalah dua. Yang pertama, dia harus berpuasa di sisa harinya. Misalkan seseorang baru mendengar kabar keluarnya hilal tadi malam di waktu duhur, maka di waktu duhur itu dia harus berpuasa di sisa harinya sampai tenggelamnya matahari. Dan yang kedua, dia harus mengkodok hari yang dia berpuasa tersebut. Kenapa kok harus dikodok? Karena puasa dia tidak sempurna satu hari, tapi puasa dia hanya setengah hari. Baik, paham sampai sini nggih? Wa kada haidun wa nufasa'u tahurata wa musafirun qadima muftiron. Demikian juga perempuan yang haid ketika dia suci di pertengahan siang bulan Ramadan, atau perempuan yang nifas yang dia suci di pertengahan siang bulan Ramadan, atau seorang musafir yang dia sudah datang di tempat tujuannya dan dia tidak lagi sebagai seorang musafir, maka sudah hilang udurnya, maka dia harus berpuasa di sisa harinya. Misal perempuan yang haid, dia suci 1 jam sebelum adzan maghrib, maka dia berpuasa selama 1 jam tersebut dan mengkodok hari tersebut. Paham nggih? Seorang musafir dia sampai di tempat tujuannya 1 jam sebelum tenggelamnya matahari, maka dia harus berpuasa selama 1 jam tersebut dan mengkodok hari tersebut. Kenapa dikodok? Karena dia hanya puasa setengah hari. Kenapa harus puasa? Menurut Madhab Ahmad, lihurmatil wakti, lihtiramil wakti, untuk menghormati waktu Ramadan, untuk menghormati waktu Ramadan. Jadi menurut Imam Ahmad, seseorang yang suci di siang hari bulan Ramadan, dia harus berpuasa di sisa harinya. Atau contoh lain, orang yang gila tiba-tiba sadar di pertengahan siang bulan Ramadan, maka dia harus puasa dan mengqadha. Atau orang yang sakit, misalkan tiba-tiba dia sembuh di pertengahan siang bulan Ramadan, maka dia harus puasa di sisa waktu tersebut dan mengqadha. Atau anak kecil misalkan yang tiba-tiba mendadak balik di pertengahan siang bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa di sisa harinya dan mengqadha hari tersebut. Intinya, setiap kali udzur tidak puasa itu hilang di pertengahan siang bulan Ramadan, entah jam berapapun itu, selama dia tidak mencapai tenggelamnya matahari, selama udzur itu hilang, maka dia wajib untuk puasa. Tapi syekh saya, dia merojikan pendapat yang kedua, di mana perempuan haid
yang suci di pertengahan siang Ramadan itu tidak wajib untuk puasa. Lah kenapa? Karena sudah ini apa? Karena awalnya diperbolehkan nggak puasa. Kenapa sisa waktu harus puasa juga? Seandainya dia puasa pun sama sekali tidak membawa manfaat untuk dirinya. Jadi pendapat yang lain, perempuan haid, nifas atau musafir yang ada di kitab ini, ketika dia sudah hilang udurnya di pertengahan siang Ramadan, meskipun kurang dari 1 jam, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Tapi saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat ini dalam rangka apa? Ikhtiramul waqti, menghormati bulan Ramadan. Baik. Kemudian berikutnya, waman aftara likibarin, barang siapa yang berbuka disebabkan kibar, umurnya sepuh. Jadi dia nggak bisa puasa karena umurnya udah tua. Au maradin la yurja bur'uhu, atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. At'ama likulli yaumin miskinan, maka dia memberi makan setiap hari 1 orang miskin. Maksudnya adalah bagi orang yang manula, yang sudah umur 80 ke atas atau 60 ke atas, yang dia tidak mampu untuk puasa, atau bagi orang yang sakit, yang sakitnya ini tidak diharapkan kesembuhannya, maka untuk kedua tipe orang ini dia tidak disyariatkan untuk mengqadha, tapi disyariatkan untuk membayar fidyah. Caranya ada 2. Fidyah caranya ada 2. Yang pertama dengan cara memberi 1 hari 1 orang miskin sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Atau yang kedua, mengumpulkan orang miskin dalam 1 hari sebanyak hari yang ditinggalkan, kemudian dikasih makanan di hari tersebut. Itu cara yang kedua. Misalkan seseorang meninggalkan puasa selama 60 hari, kumpulkan saja 60 orang miskin dalam sehari, kasih makan. Atau sehari 1 orang miskin sebanyak 60 hari. Itu adalah cara membayar fidyah. Adapun bagi orang yang sakit dan dia diharapkan untuk sembuh, maka bagi orang ini dia tidak fidyah, tapi dia harus mengqadha puasanya. Jika dia sakit dan sekiranya sakit ini bisa sembuh, meskipun jangka waktunya lama, tapi dia bisa sembuh, maka ketika dia sembuh dia mengqadha semua puasa yang ada. Paham nggih? Baik, jadi sakit itu ada 2. Sakit yang diharapkan sembuh dan sakit yang sekiranya tidak diharapkan sembuh. Kita aneh, ini penyakit ini divonis sama dokter bakal meninggal. Yang seperti ini dia nggak puasa tapi dia membayar fidyah. Oh, sekiranya sakit ini cuman asma, misalkan sakit asma selama sebulan misalkan, asma bisa sembuh, maka jangan membayar fidyah dulu tapi mengqadha. Kesalahan sebagian orang adalah tergesa-gesa membayar fidyah, mentang-mentang misalkan sakitlah fidyah aja. Nah ini keliru. Dilihat dulu sakitnya. Ini sakit yang bisa sembuh atau sakit yang tidak bisa sembuh. Begitu nggih. Baik. Kemudian berikutnya, wa yusannu limaridin yadurruhu, dan disunahkan bagi orang yang sakit, yang sakitnya itu memudorotkannya. Wali musafirin yaksuruh, dan bagi seorang musafir yang bagi seorang musafir untuk mengqosor sholatnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bagi orang yang sakit, yang sakitnya itu memudaratkan dirinya, maka dia tidak wajib untuk puasa.
dan bagi seorang musafir. Dan musafir yang dimaksud di sini adalah musafir yang sifatnya mubah. Safar yang sifatnya mubah, bukan safar yang sifatnya maksiat. Safar itu ada 3 macam, Pak. Ada safar yang sifatnya wajib, ada safar yang sifatnya mubah, ada safar dalam rangka maksiat. Kalau dia safar dalam rangka maksiat, maka tidak berlaku hak-hak musafir atas dirinya. Misalkan qasar. Kalau dia safar dalam rangka maksiat, dia nggak boleh qasar. Berbuka puasa, kalau dia safar dalam rangka maksiat, maka dia tidak boleh berbuka puasa. Dia wajib untuk puasa. Tapi kalau safarnya dia adalah safar yang wajib, misalkan dia safar ke suatu tempat untuk mencari nafkah, dan ini adalah safar yang wajib, maka dia berlaku hak-hak atasnya. Nah, yang dimaksud di kitab ini, bagi seorang musafir yaksuru, bagi seorang musafir yang safarnya bukan dalam rangka maksiat, maka dia diperbolehkan untuk tidak puasa. Wa inna wa hadirun sauma yaumin thumma safara fi asna'ihi falahul fitru. Dan seandainya orang yang mukim, dia berniat untuk puasa besoknya, dia berniat untuk puasa, safaro, kemudian tiba-tiba dia safar fi asna'ihi, di pertengahan hari, falahul fitru, maka dia harus berbuka. Maksudnya bagaimana? Begini, Pak. Misalkan hari ini panjenengan berniat puasa dan sudah puasa, kemudian panjenengan di siang nanti tiba-tiba ada panggilan mendadak yang membuat panjenengan untuk safar. Maka ketika panjenengan sudah keluar dari negeri, karena definisi safar adalah seseorang dikatakan sebagai musafir ketika dia sudah keluar dari kampungnya. Gitu nggih. Ketika dia sudah keluar dari kampungnya, maka panjenengan wajib untuk berbuka. Ini menurut madhab Imam Ahmad. Tapi kalau berbuka sebelum keluar dari kampungnya nggak boleh. Misalkan Surabaya, rumah kita di Kedending. Kapan kita boleh berbuka, membatalkan puasa kita? Ketika kita sudah keluar dari Surabaya, baru kita dikatakan sebagai musafir. Tapi kalau kita baru berangkat dari Kedending, baru nyampe Tewowo misalkan, ya kita belum dikatakan musafir. Dikatakan musafir itu kalau seseorang safar dan sudah keluar dari negerinya atau kampung halamannya. Sehingga ketika dia sudah keluar dari kampung halamannya, maka dia boleh qasar sholat. Jadi kalau misalkan kita safar, berangkat pada waktu adzan duhur, baru berangkat dari Kedinding sampai Tuwu, boleh nggak kita langsung qasar duhurnya? Nggak boleh, karena kita belum keluar dari Surabaya. Tapi ketika kita sudah keluar dari Surabaya, jam 1 misalkan baru keluar dari Surabaya, maka kita boleh qasar duhurnya. Paham nggih? Itu adalah definisi dari musafir. Jadi salah sebagian orang yang ketika dia mau berangkat mudik ke desa misalkan, naik bis, ternyata ketika di atas bis terdengar adzan duhur dari Al-Jariyah, terus dia qasar. Salah. Karena dia statusnya belum sebagai musafir, karena dia belum keluar dari negerinya. Dia boleh qasar sholat kapan? Ketika status dia sebagai musafir. Kapan itu? Ketika dia keluar dari negerinya atau kampung halamannya. Nah, saat itu status dia dari mukim berubah menjadi musafir dan dia boleh batalin puasa. Paham nggih? Baik. Kemudian berikutnya. Nah, yang berikutnya ini terkait perempuan yang hamil dan menyusui, Pak. Jadi panjenengan tidak perlu cari Google lagi, saya bacakan di sini. Menurut madhab Imam Ahmad, fikih Ahmad, wa in aftarat hamilun, dan kalau seandainya perempuan hamil itu berbuka, au murdiun, atau perempuan yang sedang menyusui bayinya berbuka. Kalau berbuka artinya ngapain? Tidak puasa. Paham nggih?
Bahasa fikih kalau tidak puasa itu namanya berbuka. Di iftar itu bahasa fikih. Iftar itu artinya dia tidak puasa alias berbuka. Jadi berbuka di sini maksudnya bukan makan minum, bukan. Artinya dia tidak puasa. Kalau perempuan hamil dan menyusui dia berbuka, khaufan disebabkan karena khawatir ala anfusihima atas keselamatan keduanya, yakni keselamatan dirinya si perempuan ini dan keselamatan si bayi. Faqadatahu faqad, maka dia cukup mengqadha. Kalau perempuan hamil dia khawatir tentang dirinya dan bayinya. Perempuan yang menyusui dia khawatir tentang keselamatan dirinya dan bayinya. Maka kalau dia khawatir terhadap keselamatan dirinya dan bayinya, maka perempuan ini cukup mengqadha puasanya. Paham? Wa ala waladaihima qadatahu wa amata likulli yaumin miskinan. Dan kalau seandainya dia afan ada yang salah dari sini. Oh, taib. Yang pertama ini perempuan hamil dan menyusui yang khawatir terhadap dirinya, bukan khawatir terhadap bayinya. Dia khawatir terhadap dirinya, maka dia cukup mengqadha. Tapi kalau dia khawatir terhadap dirinya dan anaknya, maka dia mengqadha plus memberi makan setiap hari satu orang miskin. Artinya memberi fidyah, qadha plus fidyah. Thayyib. Sekarang bagaimana kalau perempuan hamil fidyah tok, Pak? Perhatikan, asalnya perempuan hamil dan menyusui itu adalah qadha, bukan fidyah. Fidyah itu hanya bagi orang yang tidak mampu puasa. Karena Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang enggak mampu puasa itu dia bayar fidyah. Dan contohnya siapa? Orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau orang yang sudah sepuh yang enggak mampu puasa. Jadi asalnya perempuan hamil dan menyusui itu bukan fidyah tapi qadha. Ketika dia khawatir terhadap keselamatan dirinya dan bayinya, maka dia qadha plus bayar fidyah. Lalu bagaimana kalau fidyah tok misalkan? Baik, sebagian ulama di antaranya fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan kalau perempuan tersebut tidak mampu mengqadha karena keadaan dirinya yang lemah, terlebih jumlah hari yang ditinggalkan banyak banget, maka perempuan ini bayar fidyah dengan syarat apa? Tidak mampu mengqadha. Jadi selama dia mampu mengqadha, maka dia mengqadha. Kesalahan sebagian perempuan adalah langsung bayar fidyah padahal dia sehat walafiat dan mampu mengqadha. Ini salah, menyelisihi dalil, menyelisihi hukum. Yang benar adalah kalau dia mampu untuk qadha, maka dia qadha meskipun jumlah hari yang ditinggalkan banyak banget. Menyusui kan lama sekali, 2 tahun. Ya kan? Selama dia sehat dan mampu mengqadha, dia mengqadha. Tapi kalau dia tidak mampu mengqadha karena ternyata dia lemah, misalkan hamil yang terakhir ini umurnya sudah sangat tua misalkan, atau dia sakit-sakitan kok dia puasa, maka dia boleh fidyah. Kemudian di sini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, maka kesimpulannya orang-orang yang berbuka di siang hari bulan Ramadan itu ada 6 golongan. Yang pertama, orang yang sakit yang berat atasnya untuk puasa, dia boleh berbuka. Yang kedua, seorang musafir yang safarnya itu membuat dia kosor, maka dia boleh berbuka. Kemudian yang ketiga, perempuan yang hamil yang dia khawatir terhadap dirinya
atau khawatir terhadap kandungannya kalau misalkan puasa, maka dia boleh berbuka. Kemudian yang keempat, perempuan yang menyusui, yang dia khawatir terhadap dirinya atau terhadap bayi yang dia susuin untuk puasa, maka dia boleh berbuka. Kemudian yang kelima, orang sakit yang sakitnya la yurja, tidak diharapkan untuk sembuh, boleh berbuka. Yang ketujuh, al-kabir, orang tua yang sepuh, al-harim yang udah pikun misalkan, alladzi ma'ahu aqluhu, ya, yang udah pikun, yang dia tidak mampu puasa, maka dia boleh berbuka. Kemudian berikutnya, wa man nawa as-sauma thumma junna au ugmiya alaihi jami'an nahari walam yufik juz'an minhu lam yasihha shaumuhu. Dan barang siapa yang sudah berniat puasa kemudian dia mendadak gila, mendadak sedeng gitu ya, au ugmiya, atau tiba-tiba dia pingsan, jami'an nahar, sepanjang siang, sepanjang hari dia pingsan terus juga bangun-bangun, walam yufik juz'an minhu, dan sama sekali tidak sadarkan diri, juz'an minhu, sebagian dari siang tersebut, sama sekali dia tidak sadarkan diri, lam yasihha shaumuhu, maka puasanya tidak sah. Misalkan terbit fajar dia sudah berniat untuk puasa, tiba-tiba dia gila sampai tenggelamnya matahari, maka puasa tidak sah. Terbit fajar dia puasa, kemudian dia pingsan nggak bangun-bangun sampai tenggelamnya matahari, maka puasanya tidak sah. Dikatakan di sini jami'an nahar, di waktu siang seluruhnya. Pak, waktu siang di bulan puasa batasannya kapan? Batasannya adalah waktu puasa itu, yaitu terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, itu dikatakan waktu siang, jami'an nahar, waktu siang. Kalau dia sudah niat puasa terus dia pingsan, kemudian dia sadar sejam saja sadar, maka puasanya sah. Tapi kalau dia nggak sadarkan diri sampai tenggelamnya matahari, maka puasanya tidak sah. La innama jami'an nahar, beda dengan orang yang tidur sepanjang siang. Jadi dia dari terbit fajar tidur terus sampai tenggelamnya matahari, gak sholat gak apa. Yang seperti ini selama dia udah niat puasa, maka puasanya sah. Wa yalzamu al-mugma alaihi al-qada'u faqat, dan diwajibkan bagi orang yang pingsan, kalau misalkan dia puasanya nggak sah tadi itu, al-qada'u faqat, cukup mengqada puasanya, nggak pakai fidyah. Jadi orang yang pingsan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, maka puasanya nggak sah. Terus dia ngapain? Dia mengqada di hari yang lain di luar Ramadan. Demikian juga orang yang gila itu, Pak, kok tiba-tiba gilanya sadar, duhur sadar, atau 1 jam sebelum tenggelamnya matahari sadar, maka puasanya sah apa enggak sah? Ya sah, kan dia udah niat puasa di awalnya. Yang enggak sah itu kalau dia gila sepanjang hari sampai tenggelam matahari dia enggak sadar, enggak sah. Tapi kalau dia sadar sejam sebelum maghrib, dia sadar, misalnya gilanya hilang, loh, aku waras gitu kan, sah apa enggak puasanya? Sah, karena di awal dia sudah berpuasa. Wa yajibu ta'yinun niyati minal laili li shaumi kulli yaumin wajib, dan wajib untuk mentakyin niat, untuk menguatkan niat dari malam untuk berpuasa di hari puasa wajib. Artinya setiap orang yang akan berpuasa untuk puasa wajib itu dia wajib berniat untuk puasa besok harinya kapan? Pada malam hari, batas akhirnya kapan? Sebelum terbit fajar.
Wa yasihun naflu biniyatin nahari qabla zawali wa ba'da. Dan sah niat dan sah puasa sunnah dengan niat yang dimulai dari siang hari sebelum zawal dan setelah zawal. Ini yang bedanya Pak. Kalau puasa Ramadan panjenengan lupa niat baru ingat setelah terbit fajar, maka panjenengan tidak bisa puasa Ramadan. Nggih, karena puasa Ramadan syarat niatnya itu harus dilakukan malam hari sampai sebelum terbit fajar. Makanya yang paling aman itu adalah berniat malam hari, jangan berniat sebelum terbit fajar. Karena kalau berniat sebelum terbit fajar khawatirnya lupa, sehingga tidak berniat baru ingat loh ya, aku lagi puasa. Akhirnya tidak bisa mendapatkan puasa Ramadannya dan harus mengkodok di hari lain. Tapi kalau puasa sunnah itu niatnya boleh di siang hari setelah terbit fajar, bahkan sebelum zawal atau bahkan setelah zawal. Zawal itu bagaimana Pak? Zawal itu sekitar 10 menit sebelum duhur, itu waktu zawal. Dikatakan zawal itu apa Pak? Dikatakan zawal karena matahari berada tepat di atas kepala kita, berada tepat 180 derajat di atas permukaan bumi. Sehingga zaman dahulu kalau seandainya tombak itu diberdirikan, maka bayangan tombak itu nggak maju, tetap ada di titik tombak tersebut karena mataharinya berada di atas tombak pas. Dan inilah waktu haramnya sholat. Sehingga waktu duha itu batasnya adalah waktu sebelum zawal. Kalau udah masuk zawal nggak boleh ada sholat di sini, kecuali sholat-sholat yang sifatnya mutlak, seperti sholat istikharah, atau mungkin dia tertidur sholat subuh sampai waktu zawal. Meskipun zawal dia wajib sholat subuh. Selain itu, kalau sholat-sholat yang sifatnya terikat dengan waktu, maka waktu zawal ini adalah waktu nggak boleh sholat. Ketika matahari bergeser sedikit, ini masuk waktu duhur. Nah, kalau orang sholat sunnah dia boleh berniat di waktu zawal ini dengan syarat dua. Yang pertama, dengan syarat dia tidak atau dia belum melakukan pembatal puasa. Selama dia belum melakukan pembatal puasa, untuk orang yang sholat sunnah, maka dia boleh berniat puasa sunnah sebelum duhur. Misal dari sejak terbit fajar sampai duhur belum makan sama sekali, kemudian duhur dia niat puasa, boleh apa enggak? Boleh. Atau mungkin setelah terbit fajar dia belum berjima dengan istrinya sampai duhur, kemudian duhur dia niat puasa sunnah, boleh apa enggak? Boleh, karena dia belum melakukan pembatal puasa sunnah. Ini saya lompatin. Kemudian berikutnya, bab apa-apa yang membatalkan puasa dan wajib untuk kafaroh. Pak, pembatal puasa itu ada dua. Pembatal puasa yang sifatnya mengkodo tanpa kafaroh, dan pembatal puasa yang sifatnya mengkodo plus kafaroh. Karena kalau kafaroh pasti mengkodo karena puasanya batal. Jadi pembatal puasa itu ada dua macam. Pembatal yang mengkodo saja tanpa kafaroh, dan pembatal yang sifatnya kodo plus kafaroh. Dan di sini saya menyebutkan ada sekitar 13 hal yang bisa merusak puasa atau membatalkan puasa. Perhatikan. Yang pertama, Anda artikan man akala, siapa yang makan, jelas batal puasanya. Au syariba, atau minum, jelas batal puasanya. Awis takto, atau memasukkan sesuatu ke dalam hidung, batal puasanya. Memasukkan sesuatu ke dalam hidung, contohnya apa? Obat tetes hidung, batal puasanya. Awih takona, atau suntik. Menurut fikih Ahmad, bulan puasa nyuntik apapun itu, maka batal puasanya. Awih tahala bima yasilu ila halqihi, atau melakukan obat tetes mata yang mana ketika mata ditetesi itu rasanya sampai ke tenggorokan,
maka bisa membatalkan puasa. Adapun kalau meneteskan obat mata yang tidak ada rasanya sampai ke tenggorokan, maka sama sekali tidak membatalkan puasa. Au adkhala ila jawfihi syai'an min ayyi maudiin, atau segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya dari tempat manapun itu membatalkan puasa. Kana ghairu iqlilihi, kecuali sesuatu yang masuk ke dalam lubang kemaluan. Pak, kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada kaidah seperti ini. Pembatal puasa itu adalah dukhulul aini fil jawfi min manfadin maftuhin, masuknya suatu zat ke dalam tubuh melalui rongga-rongga tubuh yang terbuka. Telinga, hidung, kulit yang ada rongga-rongganya, mulut, segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga-rongga yang terbuka itu membatalkan puasa. Jadi pembatal puasa enggak hanya makan dan minum. Misalkan seseorang nelen krekil, batal puasanya. Nggih. Atau kemasukan air dari telinga sampai ke tenggorokan, batal puasanya. Atau menghirup ketika berwudu, menghirup istinsyak, kemudian airnya sampai ke tenggorokan, batal puasa. Itu menurut fikih Syafi'i, dan fikih Ahmad juga seperti itu. Sama. Setiap zat yang masuk ke manfadin maftuh, rongga yang terbuka, kecuali lubang kemaluan. Lubang kemaluan itu nggak terbuka, Pak. Kalau seandainya lubang kemaluan dimasuki selang, nggak batal puasanya. Tapi kalau misalkan hidung yang dimasuki selang, Pak, tahu ini, Pak, inhaler, obat asma, nah itu kan dihirup, itu membatalkan puasa menurut fikih Ahmad. Atau endoskop, selang yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk melihat ke dalam tubuh, meskipun bukan makanan, itu hanya selang, tapi ketika dia masuk melalui rongga dan masuk ke dalam tubuh, itu membatalkan puasa. Paham ya? Maka dari sini makanya dikatakan awis takto. Awis takto tadi apa? Obat tetes hidung masuk ke dalam rongga tubuh. Ya, awis takona atau suntian, meskipun bukan suntik nutrisi. Selain suntik nutrisi, kalau dia disuntik masuk ke dalam tubuhnya, itu membatalkan puasa. Kenapa? Di sini dikatakan kok di penjelasannya itu karena dia bercampur dengan darah. Atau obat tetes mata yang tiba-tiba seger sehingga segernya sampai ke tenggorokan, itu batal puasa. Atau masuknya ke dalam tubuh sesuatu dari tempat manapun selain lubang kemaluan, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi selain lubang kemaluan, maka dia membatalkan puasa. Kalau masuknya melalui lubang kemaluan, misalkan seseorang, ini Pak, pakai kateter itu ini apa? Selang kencing, nggak batal, karena dia masuk melalui lubang kemaluan. Tapi kalau kateter itu masuknya lewat kerongkongan, lewat hidung, seperti endoskop itu, misalkan endoskop itu kan alat yang dimasukkan dalam tubuh untuk melihat apa yang terjadi dalam tubuh, itu batal. Apa? Donor darah dari fatwa yang saya ingat minimal hukumnya makruh karena melemahkan puasa. Karena bisa melemahkan puasa. Tapi menurut fikih yang di sini, kalau dia masuk dalam tubuh dia batal. Itu fatwanya Syekh bin Baz Al-Utsaimin. Patokan mereka selama tidak melemahkan puasa, dia kuat, maka dia tidak batal. Nanti dibahas juga karena itu ada hubungannya dengan hijamah atau bekam, hampir sama dengan bekam hukumnya. Bekam itu menurut fatwa ulama kontemporer, selama dia tidak melemahkan dirinya untuk puasa, maka nggak ada masalah dia berbekam. Karena dalam hadis dikatakan bahwa Nabi SAW itu shaim, puasa, wahuwa ihtajama, dan beliau juga berbekam. Di Nabi itu pernah puasa dan berbekam. Dalil itu menunjukkan bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa. Dan fikih Syafi'i mengatakan bekam tidak membatalkan
puasa. Tapi di fikih Ahmad ini nanti bekam membatalkan puasa. Di fikih Ahmad itu bekam membatalkan puasa. Nanti apakah nyampe apa enggak wallahu alam. Kemudian berikutnya, pembatal puasa yang keluar dari tubuh kita. Jadi pembatal puasa ada dua. Pembatal puasa yang masuk ke dalam tubuh seperti yang saya sebutkan di awal tadi, dan pembatal puasa yang keluar dari tubuh kita. Yang pertama istaqo muntah, au istamna atau keluar mani, au basyara fa'amna atau bercumbu dengan istri kemudian keluar mani, bukan berjima ya, bercumbu dengan istri, misalkan memeluk, mencium, tiba-tiba keluar mani, itu batal puasanya. Au amda atau keluar madi, keluar madi itu batal puasanya. Au karron nadoro atau mengulang-ulang pandangan, fa'anzala kemudian dia keluar mani, maka batal puasanya. Kalau di fikih Syafi'i itu dirinci, orang yang melihat aurat, melihat syahwat selama kemudian dia keluar mani, selama dia tidak bermaksud keluar mani, maka dia nggak batal. Tapi di fikih Ahmad, mau bermaksud keluar mani atau nggak bermaksud keluar mani, kalau dia melihat dan keluar mani, batal puasa. Setiap yang keluar mani batal puasanya, meskipun dia tidak bermaksud keluar maninya, paham gak? Atau keluar madi juga batal puasanya. Ini au hajama atau berbekam, batal puasanya. Awih tajama atau orang yang minta dibekam, batal puasanya. Orang yang minta dibekam sama orang yang membekam itu nggak boleh di sini. Kenapa? Wadoharodamun, karena darahnya keluar. Darahnya keluar. Artinya kalau dia bekam tapi nggak sampai keluar darah, maka menurut teks ini tidak batal. Karena batalnya hajama, batalnya bekam kapan? Doharodam, kalau darahnya keluar. Paham ya? Ini fikih seperti itu. Amidan, dia lakukan dengan sengaja. Dakiron, dia lakukan dalam keadaan ingat, bukan dalam keadaan lupa. Lisaumihi, ingat kalau dia puasa. Fasada, maka puasanya rusak alias batal. Jadi Pak, gini Pak, pembatal puasa itu dia bisa membatalkan puasa manakala seseorang melakukan pembatal tersebut dengan 4 syarat, dengan 3 syarat. Yang pertama amidan, dia sengaja. Berarti kalau nggak sengaja batal apa enggak? Muntah nggak sengaja batal apa enggak? Enggak. Istamna, keluar mani nggak sengaja batal apa enggak? Enggak. Yang kedua dakiron, dia ingat kalau dia puasa, dia tahu dia puasa tapi dia minum, batal apa enggak? Batal. Dia lupa kalau dia puasa kemudian dia minum, batal apa enggak? Enggak batal. Paham gak? Pembatal puasa itu akan batal manakala dia sengaja ingat kalau dia puasa, nggak lupa, au mukrohan atau dipaksa melakukan, melakukan, maka dia tidak batal. Jadi dia melakukan nggak terpaksa, maka dia batal. Kalau melakukan dengan terpaksa, maka tidak batal. Ada nggak yang bagus ya? Kita, nah ini hadisnya nih. Aftarul hajim wal mahjum. Kenapa kok untuk fikih Ahmad orang berbekam itu batal puasanya? Karena Nabi pernah mengatakan orang yang berbekam, orang yang membekam dan minta dibekam aftara, dia harus berbuka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang bekam dan yang membekam itu berbuka, nggak boleh puasa, alias batal hadis ini. Tapi ada hadis lain yang mengatakan bahwa Nabi itu berpuasa dan beliau berbekam, sehingga hadis itu dipakai dalil oleh para ulama Syafi'iyah yang mengatakan bekam tidak membatalkan puasa. Ada nggak di sini ya? Ini
La yubtilu shaumu bil hijama wal fasdu wa nahwihima. Tidak membatalkan puasa bekam, fasdu dan yang lainnya. Ya menurut fikih Syafi'i, fikih Ahmad batal. Mana yang diikuti? Ya monggo terserah. Terserah mau ikut yang mana terserah. Fikih itu luas. Sama-sama ada dalilnya, sama-sama ada hadisnya. Kita selesaikan sampai titik Pak Nggih. Tentang hal-hal yang merusak puasa. Ini. Autara ila khalqihi dubabun au gubarun. Atau kalau seandainya ada lalat yang masuk tenggorokan dia, batal puasanya. Au gubarun, atau ada debu yang masuk ke tenggorokannya, maka batal puasanya. Tapi pendapat yang kuat adalah kok debu yang masuk nggak batal. Debu masuk nggak batal selama dia tidak melewati kerongkongan. Yang batal adalah dengan menghirup asap rokok, itu batal. Di fikih Syafi'i batal. Orang yang menghirup asap rokok batal. Jadi kalau panjenengan nggak ngerokok tapi sepanjang rokokan dengan puasa asapnya masuk, itu bisa membatalkan puasa. Karena asapnya itu masuk melalui kerongkongan. Au fakkara fa anzala, atau berpikir kemudian dia keluar mani. Awih talama, atau dia mimpi basah. Ini hal-hal yang ana salah tadi. Ini hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Kalau seandainya lalat masuk ke kerongkongan, dia nggak batal. Atau gubarun atau debu, dia nggak batal. Au fakkara, atau berpikir, berkhayal, kemudian keluar mani. Atau ihtalama, atau mimpi basah. Au asbaha fi fihi ta'amun, atau misalkan keluar, atau misalkan mulutnya ada makanan, falafadahu, kemudian dia melepehnya, itu nggak batal. Tapi mulutnya makanan ditelan Pak, batal nggak? Batal. Contoh gini Pak, dengan makan, kemudian adzan subuh, adzan subuh wis tak lek, nggak boleh. Adzan subuh itu batas berhenti makan. Maka ketika sudah terdengar adzan subuh, terbit fajar, semua yang ada di mulut dikeluarin. Nggak boleh sik nanggung garek sitik tak lek sik, nggak boleh meskipun cuma satu butir nasi. Paham nggih? Tapi kalau ada di mulut dan dia dilepeh, itu nggak batal. Karena yang batal ketika dia sampai ke tenggorokan, itu membatalkan puasa. Selama makanan nggak sampai ke tenggorokan, maka nggak batal. Misalkan ngunyah makanan, ngunyah nasi misalkan, nggak sampai ke tenggorokan, nggak ditelan, maka nggak batal. Tapi oke, apa dengan ngunyah nasi waktu puasa? Kurang kerjaan, gitu ya. Icip-icip masakan, dikatakan di sini nanti mencicipi masakan tanpa ada keperluan, mau diicipi, nggak ada keperluan di situ, maka hukumnya makruh di sini. Lanjut ya. Awik tasalah, mandi Pak, mandi. Au tamat mado, atau menghirup air ke hidung. Awis tansaro, dan menyemburkannya. Au zada ala salatin, lebih dari 3 kali. Au balago, atau kumur-kumur. Fada kholal ma'u fi halqihi, kemudian airnya masuk ke tenggorokan. Lam yafsud saumuhu. Semua ini yang dari atas sampai sini itu sama sekali tidak merusak puasa. Kumur-kumur ini Pak, kalau dalam fikih Syafi'i, itu kumur-kumur yang nggak membatalkan puasa adalah kumur-kumur yang disyariatkan. Misalkan wudhu, kemudian panjenengan ketelan, itu nggak batal puasanya, karena itu kumur yang disyariatkan. Tapi gonok gawe ini panjenengan kumur-kumur, karena garing kan mulutnya, kumur-kumur ketelan, batal. Itu menurut Imam Syafi'i. Kenapa batal? Karena kumur-kumur yang panjenengan lakukan itu bukan kumur-kumur yang disyariatkan, hanya sekedar kumur-kumur untuk membasahi mulut. Itu batal. Kok garing kumur-kumur sih. Kemudian ada sisa air, batal. Tapi menurut mazhab Ahmad, meskipun orang kumur-kumur dan ketelan airnya, maka itu tidak merusak puasa.
Dan ini yang penting Pak, ini juga adalah yang penting. Dan siapa dan orang yang makan syakkan, ragu-ragu fituluil fajri, terhadap terbitnya fajar, soha saumuhu, maka puasanya sah. Misal sudah adzan subuh, udah terbit fajar, tapi antum nggak tahu kalau itu udah keluar fajar. Dengan enaknya antum makan, tiba-tiba beberapa menit kemudian antum sadar, loh dadakno mau iku wis masuk fajar, aku sih mangan. Wah, sah apa enggak ya? Hukumnya adalah sah. Paham nggih? Karena antum ragu-ragu. Ragu-ragu itu apa Pak? Ragu-ragu itu gini Pak. Ragu-ragu itu antum nggak jelas antara dua hal. Misalkan di kejauhan antum melihat ada Zakaria, ya kan? Tapi antum nggak yakin itu Zakaria atau enggak. Itu ragu-ragu. Ya. Tapi kalau di kejauhan antum lihat, wah ada Zakaria datang. Kemudian antum bilang ke teman antum, itu kayaknya Zakaria deh. Ini bukan ragu-ragu, tapi zon, prasangka. Bedakan Pak, ragu-ragu dengan prasangka. Sama-sama bimbang, tapi prasangka itu lebih kuat. Kalau ragu-ragu itu nggak ada yang kuat sama sekali. Jadi antum nggak tahu itu Zakaria atau nggak bisa mastiin. Maka itu namanya ragu. Jadi ketika panjenengan makan, jamnya di pedesaan misalkan, ini udah masuk fajar atau belum ya? Bimbang panjenengan, nggak yakin sama sekali. Nggak ada 50% masuk, 50% nggak masuk, 50-50. Ragu-ragu, tapi panjenengan terus makan. Kemudian jelas panjenengan ternyata barusan terbit fajar. Yang ini hukumnya sah. Kenapa? Karena yang diambil hukum adalah sebelum terjadinya. Ada kaidah fikih yang mengatakan al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal segala sesuatu itu adalah hukum sebelumnya, sampai datang dalil yang merubah hukum tersebut. Tak kasih contoh. Panjenengan sudah wudhu, kemudian mau sholat maghrib, terus panjenengan ragu-ragu, aku mau wes wudhu atau gurung yo? Panjenengan dihukumi wudhu apa belum? Hah? Dihukumi wudhu apa belum? Sudah. Karena hukum asalnya tadi panjenengan sudah wudhu, meskipun di tengah-tengah panjenengan batal. Di tengah-tengah panjenengan batal. Kemudian karena masuk sholat panjenengan bingung, aku mau batal apa enggak ya? Wudhu apa gurung ya? Maka hukum asalnya panjenengan sudah wudhu, tetap sholat dan sah sholatnya, meskipun di tengah-tengah tadi batal. Paham nggih? Atau sebelumnya panjenengan enggak wudhu, panjenengan enggak wudhu sebelumnya, fix enggak wudhu, kemudian masuk sholat, kemudian panjenengan berpikir, aku mau batal enggak ya wudhu nih? Dihukumi apa? Batal apa enggak? Hah? Batal. Karena keadaan sebelumnya panjenengan enggak wudhu. Jadi yang dihitung itu adalah keadaan sebelumnya, sampai datang suatu dalil, suatu petunjuk bahwa jelas panjenengan batal betulan atau sudah wudhu betulan. Gitu nggih, paham ya? Demikian juga nanti maghrib kita mau buka puasa. Panjenengan ragu-ragu. Ini sudah masuk matahari tenggelam atau belum? Ternyata panjenengan nekat minum. Ternyata tiba-tiba panjenengan baru tahu ternyata tadi waktu panjenengan minum belum tenggelam matahari. Hukumnya gimana? Panjenengan batal atau tidak puasanya? Hah? Batal. Karena keadaan sebelumnya panjenengan puasa. Paham nggih? Jadi yang dilihat itu keadaan sebelumnya. Jadi kalau orang ragu-ragu tenggelam matahari atau enggak, sebaiknya diterusin dulu puasanya sampai yakin matahari udah tenggelam. Ya, bingung tak Pak? Bingung betul pun. Gini loh Pak. Ya apa ini? Ini terakhir aja. Hukum asal segala sesuatu itu adalah hukum sebelumnya. Sampai ada suatu petunjuk yang bisa merubah keadaan tersebut.
Orang yang berwudu pada asalnya, kemudian tiba-tiba dia ragu-ragu udah berwudu atau belum, maka dia dihukumi sudah berwudu. Padahal dia ragu-ragu, tapi dia dihukumi sudah berwudu. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah berwudu. Orang yang belum berwudu, kemudian di tengah-tengah dia ragu-ragu, aku wis wudu apa gorong yo, maka dia dihukumi belum berwudu. Kenapa? Karena sebelumnya dia belum berwudu. Orang yang minum pada saat terbitnya fajar dalam keadaan dia ragu-ragu, iki wis fajar apa gorong yo, maka dia dihukumi sah puasanya meskipun dia makan dan minum setelah terbit fajar. Kenapa? Karena keadaan sebelum dia makan dan minum adalah keadaan boleh makan dan minum. Orang yang ragu-ragu, ini wis maghrib apa belum ya, wis adzan atau belum ya, kemudian dia nekat makan padahal dia masih ragu-ragu, maka dia batal puasanya. Kenapa? Karena dihukumi adalah dia dalam keadaan masih puasa. Jadi dia nggak boleh makan dan minum sampai dia yakin sudah tenggelam matahari. Adapun terbit fajar, dia nggak perlu yakin terbit fajar, dia ragu-ragu, dia masih makan dan minum sampai dia yakin, itu nggak masalah puasanya. Jadi yang dilihat adalah hukum sebelumnya. Gitu. Paham nggih? Nah, itu terakhir udah jam 6, Masya Allah. Nggak mari-mari nanti. Ada lagi dah ini. Sebenarnya ada lagi tentang orang yang jima, hukum masalah jima di siang hari bulan Ramadan. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Nggih, monggo. Yang dimaksud hadis itu, saya lebih cenderung kepada memang banyak penafsiran tentang hadis tersebut, banyak penafsiran banget. Tapi saya lebih senang pendapat yang mengatakan bahwasannya hadis itu dibawa kepada adzan pertama subuh. Karena subuh itu ada 2 kali adzan. Yang pertama adzan fajar, yang kedua adzan sebelum fajar. Tujuannya untuk membangunkan orang. Lafaz yang kita pakai as-sholatu khairun minan naum itu sebenarnya bukan adzan fajar, tapi adzan sebelum fajar. Makanya panjenengan kalau umroh adzan subuh itu nggak pakai as-sholatu khairun minan naum. Yang pakai as-sholatu khairun minan naum itu adalah adzan jam 3 pagi. Yang tujuannya untuk membangunkan orang-orang. Nah, hadis itu sebagian ulama membawa kepada yang dimaksud adalah kalau kamu mendengar adzan fajar yang pertama, teruskan makan sampai Ibnu Umi Maktum mengumandangkan iqamah atau adzan. Nah, yang dikumandangkan Ibnu Umi Maktum itu adalah adzan yang kedua. Jadi kalau sudah dikumandangkan adzan yang kedua, nggak boleh ada makan sama sekali. Gitu. Paham ya? Karena ayatnya jelas. Ya kan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sampai jelas bagimu fajar. Artinya fajar itu adalah batas akhir makan dan minum. Ketika dia keluar fajar, semuanya wajib berhenti. Karena itu haram makan dan minum, karena itu adalah awal permulaan imsak atau menahan diri untuk puasa, menahan untuk berpuasa. Ya, adapun hadis tadi itu yang dimaksud adalah wallahu alam, dan ini yang Anda ambil adalah adzan yang pertama ya. Dan adzan yang pertama ini bukan adzan fajar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dan tidaklah Bilal mengumandangkan dan tidaklah Bilal mengumandangkan adzan kecuali sudah masuk fajar. Jadi adzan yang pertama itu adzannya Ibnu Umi Maktum, ini boleh makan dan minum karena belum masuk fajar. Kalau sudah Bilal yang adzan, nah Bilal ini adzan kapan? Ketika sudah masuk
fajar. Kalau Bilal yang adzan maka semuanya berhenti, yang di mulut dilepek. Kesalahpahaman yang terjadi adalah ketika adzan subuh, misalkan tadi adzan subuh, kita adzan subuh, kita menganggap hadis ini oh boleh makan dan minum, sehingga adzan pun masih makan dan minum. Loh, keliru, pemahaman keliru. Yang dimaksud bolehnya makan dan minum ketika adzan itu adzan yang pertama, adzannya Ibnu Ummi Maktum, itu ada di Bulughul Maram, di syarahnya Al-Utsaimin ada dijelaskan oleh beliau. Dan adzan ketika adzannya Bilal terbit fajar itu nggak boleh makan dan minum, yang di mulut harus dilepek gitu. Makanya itulah kenapa dalam fikih Syafi'i itu ada namanya imsak sebelum adzan. Khawatirnya apa? Khawatirnya ketika dia asik makan tiba-tiba keluar fajar dan dia nggak sadar gitu, maka dia nggak sah puasanya, khawatirnya. Makanya ada imsak tadi itu sebelum adzan fajar, artinya berhenti makan dan minum buat kehati-hatian, khawatir bablas sampai fajar. Yang menjadi bid'ahnya imsak itu adalah ketika seseorang meyakini bahwasanya orang kalau enggak imsak enggak boleh, harus imsak. Nah, ini enggak boleh. Imsak itu hanya untuk kehati-hatian saja. Boleh enggak Pak saya misalkan adzan jam 4 kurang 10 saya sudah puasa, enggak makan dan minum, saya sudah OTW ke masjid untuk baca Quran. Boleh enggak? Boleh apa enggak? Boleh, itu kan namanya imsak. Yang menjadi bid'ah imsak itu adalah ketika seorang meyakini bahwasannya ketika waktu imsak itu orang wajib nggak boleh makan dan minum. Padahal waktu imsak itu bukan waktu haramnya makan dan minum, tapi waktu untuk kehati-hatian biar tidak bablas fajar. Karena imsak itu adalah nama lain dari puasa. Puasa ya imsak, imsak ya puasa. Ketika panjenengan imsak berarti panjenengan sudah memulai puasa 10 menit sebelum fajar. Ya, jangan sahur enak, tiba-tiba sudah as-salatu wassalamun alaik, wis selesai lah makan dan minum, cukuplah ini. Tak ke masjid untuk sholat sunnah, untuk sholat yang lain, boleh enggak? Boleh. Itu namanya imsak kan? Imsak. Selama tidak mengharamkan makan dan minum. Nah, sebagian masyarakat kita itu salah kaprah dengan imsak yang ada dalam fikih Syafi'i. Mereka menganggap kalau udah imsak enggak boleh makan dan minum. Jadi kalau udah imsak makan dan minum itu nggak boleh, haram. Nah, ini keliru. Karena batas makan dan minum itu terbit fajar, bukan imsak. Tapi kalau menjadikan imsak sebagai bentuk kehati-hatian kayak tadi, boleh enggak? Ya boleh aja. Bebas-bebas aja. Panjenengan berhenti 15 menit, berhenti setengah jam, terserah. Nggak ada masalah. Paham nggih? Jadi jangan salah kaprah memahami masalah imsak. Harus dibeberkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang dimaksud bid'ah itu ketika masyarakat kita mengatakan imsak batas akhir makan dan minum. Setelah imsak nggak boleh makan dan minum. Nah, ini keliru. Karena bertentangan dengan dalil di ayat Al-Baqarah tadi yang makan dan minum sampai fajar. Tapi kalau panjenengan berhenti makan dan minum, berhenti sahur 10 menit atau 15 menit atau mungkin 20 menit sebelum adzan fajar, boleh enggak? Boleh. Itu namanya imsak enggak? Imsak namanya itu. Udah berhenti kok. Itu nggih. Ya. Kalau dari yang kita pelajari tadi itu, maka sebaiknya tidak dilakukan kecuali setelah berbuka. Nggih, sebaiknya enggak dilakukan kecuali setelah berbuka, wallahu alam. Untuk kehati-hatian. Tapi kalau panjenengan mau mengambil fatwanya para ulama kontemporer yang intinya selama nggak ketenggorokan ya nggak apa, mau ngupil pun nggak ada masalah. Ngupil nggak ada masalah karena nggak sampai masuk ke tenggorokan. Baik, ada lagi? Nah. Tentang masalah fikih puasa tadi kan menjelaskan ada perbedaan dengan fikih puasa. Yang saya tanyakan, bolehkah kita mengambil fikih yang meringankan bagi kita? Contohnya tadi kan Ustaz menjabarkan perbedaan fikih tentang ibu hamil dan menyusui. Ada yang mengkotor dan memayat.
dia, Ya. dan ada yang cuma memfoto aja. Ya. Bagaimana kalau kita mensikapi cuma mengambil yang ringan atau memfoto aja? Baik. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Jazakumullah. Tattabu rukhas, hanya mengambil yang enak-enak saja, yang sesuai hawa nafsu itu nggak boleh dalam masalah fikih. Mengambil pendapat fikih itu harus didasari dengan mendekatkan diri kepada syariat Allah atau sunnah Nabi SAW. Itu dari pendapat mana yang sekiranya sesuai dengan sunnah. Kok kebetulan yang kita kaji seperti ini, sudah mungkin seperti ini. Adapun misalkan ngambil yang enak, misalkan ya udahlah saya nikah tanpa wali aja menurut pendapatnya Ibnu Hazm. Oh jangan. Nikah tanpa wali menurut pendapat atau mungkin ya udahlah bisa dengarkan musik saja, yang penting ada ulama yang menghalalkan musik, ya jangan, enggak boleh. Ya, meskipun itu fikih, tapi ya enggak boleh nikah tanpa wali. Ya udahlah aku cukur jenggot aja, kan Imam Malik membolehkan cukur jenggot, ya jangan. Imam Malik membolehkan cukur jenggot, enggak harus dipanjangin, cukur jenggot boleh, ya jangan. Yang enak-enak aja, jangan. Udahlah aku isbal aja, yang penting nggak sombong, seenaknya sendiri, ya jangan. Kalaupun panjenengan memilih isbal misalkan, maka pilihan pendapat itu dalam rangka apa? Ini yang penting. Kalau panjenengan memilih isbal karena menganggap sesuai dengan sunnah, ya monggo. Yang penting intinya sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena di akhirat Allah akan tanya, mada uji betimul mursalin. Apa yang kamu ijabai, apa yang kamu jawab terhadap panggilan para nabi. Jadi yang Allah tanya di akhirat itu adalah, antum itu beragama ini sesuai dengan nabi apa enggak? Itu yang antum ditanya nanti, ikut nabi apa enggak. Jadi memilih pendapat manapun itu dilihat dalam rangka apa, dan pastikan dalam rangka mengikuti nabi, sehingga tidak bergampang-gampangan dalam mengambil pendapat. Itu yang penting. Imam Abu Hanifah berpendapat boleh nikah tanpa wali. Ya sudahlah, aku lah nikah siri tanpa wali. Loh enak nanti persinan di mana-mana, wassalam nanti. Gitu kan? Ya meskipun itu pendapat beliau ada dalil, ada punya dalil itu, tapi kita nggak boleh ngambil yang enteng-enteng. Paham gitu? Gitu. Kalau misalkan panjenengan mengambil pendapat yang sulit banget dan nggak mungkin panjenengan bisa melakukan itu, ya mau nggak mau ngambil yang agak bawah standarnya. Tapi kok sekiranya panjenengan mampu, tapi kok enak iki kita anirek si kiai, yo ini nggak boleh. Kok panjenengan mampu yang sekiranya lebih kuat, pendapat yang lebih kuat, kok panjenengan malah mengambil yang paling bawah. Ya itu yang nggak boleh, gitu nggih. Artinya seperti itu. Banyak pendapat ulama kayak yang istilahnya yang enteng-enteng, itu banyak banget, dan itu memang dilarang oleh para ulama. Makanya mengambil pendapat itu kita lihat dalilnya. Kalau sekiranya yang pendapat si A kita anggap ini lebih kuat, ya udah kita makan si A. Gak boleh, si A ini lebih gampang, ini enak, lebih enteng si kiai, ya jangan. Akiko boleh, akiko pakai ayam, gak harus pakai kambing. Terus ya udah aku akiko nggak PTI murah, ya nggak boleh. Iya, akiko pakai kambing, jangan pakai ayam. Meskipun ada pendapat yang mengatakan boleh, gitu nggih. Kita dalam perantauan untuk kembali ke tempat asal, kemudian datang waktu Jogo, apakah kita boleh sholat di rumah? Waktu asalnya. Kalau dia sudah masuk, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu memberi batas seseorang itu selesai safarnya itu ketika dia melewati rumah terakhir di negeri dia. Jadi perbatasan Surabaya Sidoarjo itu rumah terakhir yang perbatasan itu. Keluar rumah itu, lihat rumah itu safar. Masuk ke rumah itu mukim. Ketika udah masuk ke negerinya maka nggak boleh kosor. Jadi diperkirakan jamnya. Kalau sekiranya iki aku duhur iki sampai nang Surabaya iki engko. Gak iso kosor, ya udah sebelum sampai ke Surabaya udah dikosor sebelumnya. Kalau udah sampai Surabaya bukan dikosor lagi, harus 4 rakaat. Boleh di rumah boleh, tapi 4 rakaat. Nanti ada lagi fikih tentang apakah sholat di wajib itu, apakah sholat di masjid itu wajib atau tidak. Ada fikihnya lagi itu. Wah, kalau kita bahas fikih Pak, masya Allah. Makanya harus belajar. Sampai ada yang mengatakan meskipun dia terlambat sholat, dia nggak bisa di rumah, wajib di masjid, meskipun dia sendirian sholatnya. Misalkan seseorang bangun tidur
subuh ketiduran ya, bangun jam 6, tetap harus di masjid. Sampai ada seperti itu. Saking sekarang mengatakan masjid itu wajib, rumah itu bukan tempat sholat, masjid tempat sholat. Rumah itu untuk perempuan. Sehingga laki-laki kok dia telat sholatnya, wajib di masjid. Sampai ada pendapat yang seperti itu. Nah itu banyak sekali. Terus bagaimana ya, kita jangan pilih yang enak-enak, pilih yang sekiranya cocok ini sesuai dengan sunnah lah gitu. Panjang pembahasan masalah ini Pak. Yang penting tentang masalah puasa tadi yang sebagian kita sampaikan, dan semoga manfaat. Masih banyak tentang masalah puasa yang belum kita sampaikan, tapi penjenengan harus belajar biar puasa dalam keadaan punya ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.